praktikum ya. Praktikum tentang ini. Yang kedua, yang satu sudah beres ya, saya lihatnya. Tentang spektrum analisa ya. Dalam mengamati atau menganalisis sinyal harmonisa ya. Jadi harmonisa sudah paham belum? Harmonisa paham belum? Sinyal harmonisa. Paham? Gimana? Lu? Ya. Sinyal harmonisa ini sama dengan sama dengan sinyal apa namanya? Sinyal sinyal yang sama ya. Sinyal yang sama infonya tapi berada pada frekuensi yang beda ya, dan level sinyal juga semakin rendah. Ini ya, jadi harmonisa itu dia sinyal dirinya sendiri atau sinyalnya sama infonya, tapi berada pada frekuensi yang beda dan level sinyal juga semakin rendah. Ini yang biasa Anda pelajari pada teori deret Fourier ya, ada penyelesaian matematika ya, secara matematik ya, ini maksudnya. Sehingga Anda yang sudah pernah menghitung deret Fourier suatu sinyal ya, fungsi genap, fungsi ganjil ya, itu sebetulnya intinya ini ya, mempelajari harmonisa, bahwa sinyal-sinyal itu punya harmonisa mestinya. Ya, harmonisa yaitu infonya sama tapi dia berada di frekuensinya beda dan sinyal level sinyal juga beda, sehingga macet komputer saya macet. Saya macet. Bentar ya. Sebenarnya data yang isinya selama pelaksanaan apakah ada terjadi ada persoalan atau kontak order. Nah, kalau misalnya ada apakah sebab pendapat ada pendapat kontra ya kontra saja hari ini Pak Emos saja sesuai dengan pulang aja. Ya, kemudian pakai ini aja, maksudnya laptop. Ya, pada teori deret Fourier itu terjadi pada ini ya, untuk menganalisis sinyal harmonisa ya. Kalau misalnya itu total dari 4 lebih dari 5% bisa ditambahkan. Saya shutdown dulu ya, tunggu ya, saya shutdown dulu, kelihatan ya. Oke. Kemudian kalau di deret Fourier itu nanti sinyal yang mempunyai harmonisa banyak itu mesti kan sinyal pulsa ya. Ya,
karena sinyal pulsa itu gabungan dari banyak sinyal sinus yang dalam frekuensi yang berdekatan, ya. Sehingga ini kalau digunakan sebagai karier maka harmonisanya banyak, ya. Dan harmonisa kalau berada pada frekuensi lain di luar frekuensi ring itu akan mengganggu penggunaan user yang menggunakan pada frekuensi yang terkena harmonisa tadi, ya. Jelas nggak pengertian harmonisa? Pertanyaan? Jelas maksudnya dulu. Pertanyaan? Jelas atau bingung Mas Yan? Ya. Gimana? Sampai gimana? Bingung enggak? Tidak ya. Jadi misalkan Anda bekerja atau katakanlah itu aja lah yang bisa ini saya pakai sebagai seperti radio SS misalnya, ini amplitude atau level. Radio SS itu bekerja pada frekuensi misalkan ini, ya. Ini ada 100 MHz. Kalau Anda punya receiver all band, ya, yang bisa menerima seluruh frekuensi, kalau Anda putar-putar nanti akan menerima sinyal ini lagi, ya, tapi levelnya rendah. Tapi kalau misalkan ini pakai pulsa, ya, sinyal pulsa, tapi kan karier pakai sinyal sinus sehingga tidak terdapat harmonisa. Oke, ya. Kalau dia pakai sinyal digital, nanti di sini ada lagi. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, pada frekuensi X ini, ya, nanti kalau Anda tuning di all band frekuensi, ini menerima sinyal ini lagi, menerima pemancar suara Surabaya misalkan ini, sebagai contoh itu. Ya. Nah, sekarang Anda menguji sinyal harmonisa ini. Ya. Menguji sinyal harmonisa, Anda ikuti ini, ya, Anda ikuti ini. Yang bikin tugas nanti Anda coba aja. Kalau di sini nanti Anda coba menggunakan 2 buah, jadi percobaannya 3 kali, ya. 2 buah sinyal digital, ya, dengan frekuensi yang berbeda, amplitude terserah, dan 1 buah sinyal sinus. Nanti Anda amati, jadi ada 3 gambar, bentuknya seperti ini. Ada 3 gambar, harmonisa komposisinya seperti ini, ya. Jadi sinyal utama, harmonisa pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti dilihat frekuensinya, ya. Kan ada yang fungsi ganjil, fungsi genap, ada sulit. Nanti Anda catat setiap ini di tabel, ya, yang ditampilkan itu sampai harmonisa berapa, dicatat di semua, dimana frekuensi yang pertama kan Anda menentukan ini, ya, yang diharapkan tegangan berapa, ya, daya berapa, ya. Jadi Anda tentukan aja ini, pada frekuensi berapa, daya berapa di sini, lah frekuensinya diukur sesuai dengan yang Anda tentukan tadi mestinya ini penentukannya, ya. Pada F0 itu ini, ya, dicatat frekuensinya, kemudian tegangannya dicatat, ya, dalam RMS, sehingga nanti Anda pakai ini tambahi, dihitung ini pakai osiloskop ini, dihitung RMS-nya kayak kemarin, dibagi, kalau feedback dibagi akar 2, kalau feedback dibagi 2 akar 2, gitu, ya. Nah, ini cuma lihat volt sama ampernya, ya, untuk melihat ini volt ampernya berapa. Ya. Kita melihatnya spektrum di spektrum analyzer ini. Kemudian nanti tampilnya seperti ini, Anda catat di tabel, ya. Jadi frekuensi yang diukur berapa, F0, kemudian F1. Kalau misalkan fungsi ganjil berarti F0, F3, ya, kemudian F5, ya, nanti dilihat fungsi ganjil, fungsi genapnya, gitu, ya. Kemudian total power dalam miliwatt yang diukur, ya, diukur total powernya, diukur ini, ya.
Anda ukur berapa, ya dilihat di level di sini kan kelihatan nanti. Ya, berapa watt, berapa miliwatt, kemudian total power dari wattmeter ya. Wattmeternya ini. Ya, jadi penunjukan via spektrum, kemudian penunjukan via wattmeter ini. Ya, diganda nanti. Oke ya. Kemudian baca ini nanti tergantung F0, F3, F5 atau F7 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah gelombang, yang ini gelombang, berarti ada 3 ya, gelombang pulsa, gelombang sawtooth, sama gelombang sinus. Masing-masing yang digambar 1 ya. Nanti total power seperti itu diukur, kemudian yang dalam miliwattnya wattmeter berapa. Dan ini tambahan percobaan nggak usah. Ini Anda buat tadi ya, 1, 2 sama yang sinus tadi. Iya. Nah, frekuensinya terserah asalkan bisa tampil di ini. Gayanya juga sembarang asalkan bisa tampil di osiloskop di mana spektrum dengan baik. Pertanyaan sini, jelas tugasnya. Silakan. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya mungkin juga apa? Tidak apa-apa, terima kasih banyak. Jelas ya? Ada ya, ada pertanyaan, jelas. Nah, silakan kalau ada pertanyaan nanti Anda di chatting ini bisa. Saya masih sebelahnya juga mengamati rapat ini. Ya. Ya, selamat bekerja, silakan mengerjakan. Kalau ada pertanyaan bisa via suara, bisa di chatting ya. Nanti ini di kertas milimeter ada 3 berarti. Untuk sawtooth, untuk gelombang pulsa, dan untuk gelombang sinus. Ya, yang tambahan percobaan tidak usah masuk itu saja. Jadi frekuensi bebas, tegangan bebas. Nanti kita di sini. Asalkan dicari, coba-coba yang multisimnya bisa menampilkan dengan baik. Baik, selamat bekerja.